Banyak sekali dari teman-teman yang menanyakan, kalau aku masih baru banget nih belajar seputar loa, kira-kira dimulai dari mana dulu dan apa yang harus aku lakukan? Karena kan caranya banyak banget tuh. Ada yang mantra lah, ada yang afirmasi, ada yang visualisasi, ada yang scripting, ada yang meditasi. Aku bingung, kayak gitu kan. Nah, ini adalah video khusus buat teman-teman yang baru banget alias pemula. Ya, ini versinya kunci hidup. Kita mulai dari step yang pertama. Step yang pertama itu adalah kita tahu dulu secara baik dan benar siapa kita sebenarnya. Karena kebanyakan dari kita selalu merasa atau berpikir bahwa kita itu adalah manusia. Di situ aja ya, titik. Padahal kita itu terdiri dari dua hal, fisikal atau makhluk berwujud dan non-fisikal, makhluk yang tak berwujud. Makhluk yang tak berwujud ini kalau teman-teman nanti lihat itu banyak sekali layernya, dari mulai etheric body, emotional body, mental body, dan lain-lain. Semuanya itu memiliki fungsi dan kekuatan masing-masing yang kita bisa akses, yang kita bisa lebih dalam lagi, lebih tahu lagi. Sekarang kita ngomongin yang manusianya dulu nih. Jadi biasanya kalau kita melulu atau berpikir bahwa kita manusia biasa kayak gitu ya, biasanya yang ada kita akan merasa terpisah, sendiri, tak berdaya, segalanya itu harus bersusah payah. Jadi kalau misalnya pendekatan nih sama gebetan itu harus menggunakan trik-trik tertentu, harus yang pokoknya di training nih pacarnya. Jangan duluan lah, harus beginilah, harus begitulah. Nah, kemudian kalau di seputar bisnis biasanya kita akan merasa harus bersaing, harus duluan, atau mungkin ada istilahnya mengambil market. Seperti itu ya. Jadi aku ada cerita seputar hal ini ya, karena ini common ya, atau sangat banyak sekali terjadi. Di sini pun begitu. Jadi ceritanya gini, misal ada jalan namanya Jalan Loa misalnya ya, terus di Jalan Loa di perempatan itu ada sebuah tanah kosong, terus ada orang buka restoran, terus restorannya laris nih, terus ada orang lewat lagi terus mikir, boleh juga tuh buka restoran di situ karena di Jalan Loa itu masih banyak tanah kosong juga, ya udahlah aku buka di sebelahnya. Nah, si A, restoran A ini merasa kayak dia ngambil marketku nih, udah mulai bete kan. Nah, terus si B ternyata ngajak temennya si C, terus kemudian si C terus bilang-bilang lah ya, akhirnya si D, si E, dan selanjutnya banyak sekali restoran di situ. Nah, kalau kita melihat segala sesuatunya itu dari level manusia, yaitu kayak si A tadi, dia merasa kayak yang lain-lain ya, B, C, D, seterusnya itu ngambil marketnya dia, terus dia ngerasa harus bersaing, dia ngerasa harus melakukan sesuatu yang lebih bersusah payah, intinya kayak gitu. Entah itu menjatuhkan dan lain-lain. Tapi kalau kita zoom out, kita keluar dari wujud itu, apa yang terjadi? Jadi si blok Loa itu justru jadi terkenal karena apa? Karena banyak orang yang misalnya nih pergi rame-rame sama temennya, dia mikir gini, makan di mana ya? Aduh bingung, aku pengennya sate, aku maunya nasi padang, aku maunya mendoan, aku maunya soto Sokaraja. Nah, mereka akhirnya decide atau memutuskan, iya ke Jalan Loa aja, itu banyak sekali makanan di sana, pilihannya juga macam-macam. Perfect. Itu artinya dia akan lebih menarik attention, perhatian, kesempatan, opportunity. Terus banyak orang datang ke sana karena lebih enak gitu kan, semuanya sudah ada di sana. One stop shopping istilahnya. Sekarang kita ngomongin ke level soul-nya. By the way, so cold. Nah, kalau kita ngomongin soul atau raw, itu berarti kita ngomongin seputar energi, frekuensi, dan vibrasi. Nah, di sini ini banyak sekali yang bisa kita bahas. Misalnya, makanan apa saja yang kita makan, karena setiap makanan itu kan mengandung frekuensi juga ya. Semakin hidup ya, mentah, terus nggak banyak suntikannya lah, atau misalnya nggak banyak semprot-semprot pestisidanya, itu frekuensinya semakin tinggi. Jadi kalau kita makan dan minum minuman kalau kita charge atau kita panasin di dalam botol yang berwarna tertentu ya, atau blue solar water misalnya, atau warna-warna yang lain, terus kita paparkan ke sinar matahari, itu kan di charge, itu juga akan menaikkan vibrasi kita atau energi kita jadi naik. Dari sana berarti kan semakin kita tinggi energinya, semakin bagus. Kita bisa memanifestasi itu sangat cepat. Seperti contohnya Ascended Master yang namanya Babaji ya, ini dari bukunya Autobiography of Yogi by Paramahansa Yogananda. By the way,
aku nanti bahas tentang Paramahansa Yogananda untuk mata ya, jadi ditunggu aja. So anyway, dia bisa memanifestasikan istana ya dalam waktu 1 hari. Terus ada juga ceritanya dari Saint Germain, dia itu bisa memanifestasikan gold batangan. Jadi intinya makan itu penting, karena ada teman-teman yang nanya ya, segitunya ya makanan sama minuman itu penting ya? Oh iya, penting banget. Terus kayak misalnya essential oil itu juga bisa menaikkan frekuensinya kita ya, kayak misalnya rose oil itu kalau nggak salah 310 Hz. Nah kalau kita bandingkan sama parfum atau fragrance, dia justru akan menurunkan. Makanya ada teman-teman yang nanya gimana sih caranya bisa berada di frekuensi yang tinggi. Aku susah banget, dikit-dikit marah, dikit-dikit resah, gelisah, dan lain-lain. Mungkin, aku nggak tahu ya Kak, teman-teman cara hidupnya gimana. Mungkin makannya, mungkin yang dimakan banyakan yang dimasak ya. Kalau dimasak itu biasanya dia frekuensinya turun, apalagi makanan kalengan atau makanan olahan. Terus banyak sekali makanan yang sebenarnya banyak polusinya ya. Mungkin teman-teman kurang tahu ya. Baca ingredientnya. Segala sesuatunya kita harus membaca ingredientnya tuh apa aja. Nanti kalau misalnya ada waktu bisa di Google itu, ternyata ada dampaknya itu semuanya itu ya, ada efek sampingnya. Jadi hati-hati sama makanan, hati-hati sama minuman, hati-hati sama yang ditempelin di kulit, dipakai buat mandi, dipakai buat bersih-bersih lah, hand body lotion, itu hati-hati banget karena kita maunya naik ya, serba natural itu lebih baik. Guys, aku kedinginan. Mungkin aku harus menggunakan teknik breathing. Give me a second, okay? Hi bird. Halo. Jadi kalau kita ngomongin di level soul ini atau energi, frekuensi, dan vibrasi, tidak ada yang tidak mungkin. Contohnya seperti Babaji itu aja, dia bisa memanifestasikan istana dalam waktu cepat atau sekejap mata ya. Jadi semakin tinggi energi kita, semakin kita akan mudah untuk memanifestasikan segala sesuatunya. Masalahnya banyak sekali dari kita yang energi chi ya, atau energi di sekitar kita itu nggak utuh atau tidak bisa mengalir secara lancar. Hal ini dikarenakan banyak sekali emosi atau trauma yang terperangkap di sekitar, sebentar ada mobil lewat, di sekitar etheric body kita ya. Jadi etheric body kan di sini nih. Mungkin teman-teman bisa ya ngerasainnya kalau misalnya kita lagi jalan-jalan terus ada batang pohon yang belum kena ke muka kita atau ke badan kita, tapi kita udah ngerasa kayak kayak beneran. Nah itu karena dia batang pohonnya itu menyentuh di ethericnya kita duluan. Nah maksudnya gimana? Maksudnya satu, kalau kita rajin-rajin healing etheric body kita ya, energi yang terperangkap di sini, berarti kita itu chi-nya atau energinya itu lebih lancar, terus kita cahayanya lebih kuat. Semakin kita energinya kuat, cahayanya kuat, kita semakin cepat menarik atau memanifestasikan apa yang kita inginkan. Itu satu. Terus yang kedua, karena kita saling bersinambungan atau menjadi satu, terkoneksi dengan sesama, dengan yang lainnya yang di sekitar kita, walaupun kita nggak lihat ya, walaupun aku sendiri yang di sini misalnya, tapi ada yang namanya energy field sekitar kita. Jadi bayangin kita ada di ocean ya, atau lautan gitu, di air kan, semua ikannya itu kan memang ikannya sendiri, tapi mereka satu kesatuan di dalam air itu ya. Nah itulah kenapa yang namanya healing dari jarak jauh itu juga memungkinkan. Mungkin ada beberapa teman-teman yang DM aku ya di Instagram sudah merasakannya ya, congratulations. Alright, ternyata aku masih tetap kedinginan. Yang kedua adalah seputar goal atau goal setting. Banyak dari teman-teman yang nanya, harus satu aja dulu ya sampai kejadian atau bisa banyak? Jawabannya adalah bisa langsung banyak. Jadi biasanya aku tuh bikin sekitar 50, nanti dari 50 itu aku cuma pilih 10 aja. Nah, semakin energi kita semakin bersih ya, nggak banyak traumanya, semakin kuat lah intinya. Terus kita bisa bervibrasi lebih tinggi lagi atau berada di frekuensi yang tinggi, perasaan yang sukacita, bersyukur at least ya, atau merasakan cinta, semakin kita memiliki gas ya atau energi untuk narik yang kita inginkan itu ya. Yang ketiga adalah meminta. Nah, meminta ini
tekniknya banyak sekali. Dari mulai yang paling aku suka ya, visualisasi sebelum tidur, terus menggunakan air dan mantra. Aku suka ini karena itu dibawa ke badan, jadi badan kita sudah otomatis bervibrasi apa yang kita inginkan ya. Dan kita nggak usah pakai mikir, nggak ngarep-ngarep, jatuhnya udah otomatis letting go kan, karena kita tulis aja apa yang kita mau, kita minum. Dan air yang kita minum itu sudah membawa pesan tersebut yang secara otomatis memancarkan ke universe gitu aja. Tugas kita cuma berada di alignment aja, narik kayak gitu kan, sambil melakukan kehidupan sehari-hari, bersih-bersih, terus jadi ibu lah kalau aku sih gitu ya. Jadi ibu sambil narik duit. Teman-teman mungkin suka scripting ya, monggo silahkan sambil nulis-nulis, bisa juga sambil journaling bersyukur. Menurutku sih ini lebih bagus, journaling bersyukur. Terus bisa juga menggunakan afirmasi, mantra sama doa itu sama aja, jangan bingung ya. Jadi afirmasi itu kan western, the west. Tapi kalau mantra itu ala-ala eastern, the east. East itu kayak India, mungkin di India kita bilangnya kan mantra. Terus Indonesia mungkin juga kan tahu ya mantra ya. Pokoknya east lah, daerah sana lah ya, daerah timur, orang timur biasanya bilangnya mantra. Atau mungkin buat teman-teman yang memiliki agama tertentu kan diajari berdoa ya, sama aja intinya itu. Bisa juga menggunakan visualisasi dengan vision board, atau yang mungkin malu kalau misalnya ada temennya yang lihat, bisa juga menggunakan buku, ditaruh di buku aja atau di handphone aja. Pakai, ada satu program yang aku nggak ingat sekarang namanya, bisa pakai itu juga. Apa nama programnya itu? Warnanya merah, aku nggak ingat. Pokoknya pakai program itu ditaruh di handphone. Jadi kita setiap hari lihat hal tersebut ya, gambar-gambar yang kita pilih. Nggak harus di papan kayak gitu, nggak harus. Atau bisa juga menggunakan kaca. Ini juga menurutku lebih ampuh ya. Aku suka menggunakan kaca dan simple. Setiap kita bangun tidur, gosok gigi, atau sebelum tidur gosok gigi kan kita pasti ngeliat kaca kan ya. Itu kita sambil lakukan lah, ngobrol dengan dirimu sendiri. Atau bisa juga yang ini banyak sekali digunakan oleh para elit, yaitu menggunakan simbol. Kalau teman-teman tahu apa artinya simbol itu, artinya banyak banget dan itu memiliki kekuatan khusus. Misalnya nih, nanti semua ini akan aku bahas lebih detail lagi di online course ya, di 21 hari itu, tentang simbol, bagaimana cara kita membuat simbol untuk kepentingan diri kita sendiri. Karena para elit itu menggunakannya di mana-mana. Misalnya yang segitiga ya, gambar piramid itu artinya kan power, kekuatan. Intinya kalau misalnya mau buka PT nih teman-teman atau usaha, lambangnya segitiga, itu nanti usahanya bakalan nyedot uangnya orang lah, intinya bakalan menguntungkan buat diri sendiri. Itu segitiga itu, artinya itu. Terus banyak lagi arti yang lain. Oh my god, it's super cold, dingin banget. Nomor 4 itu adalah cukup tahu aja bahwa segala yang kita inginkan sudah pasti akan terjadi atau menjadi kenyataan. Karena setiap orang itu keinginannya berbeda-beda, dan keinginan orang tersebut atau orang tersebut tidak akan menginginkan sesuatu yang tidak bakalan terjadi. Intinya kayak gitu ya, membingungkan emang. Pokoknya tahu aja lah, apa yang diinginkan itu pasti terjadi. Jadi jangan pernah lagi nanya-nanya kapan ya. Udah bener belum ya tadi itunya? Udah bener belum ya ininya? Nggak perlu ditanyain lagi. Pokoknya apapun itu sudah pasti akan terjadi. Nah, di level ini biasanya yang diajarkan itu adalah gimana caranya untuk letting go, detachment, tidak kelekatan ya, tidak melekat dengan apa yang kita inginkan, set it and forget it, kayak gitu-gitu. Karena garis bawahnya, apapun yang diinginkan sudah pasti terjadi. Berapa kali aku harus ngomong ini biar teman-teman masuk dan yakin dan percaya dan jalan kayak gitu ya, nggak usah digondeli lagi ya. Yang mau nikah udah pasti nikah sayangku. Yang mau duit MM-an, kadang ada teman-teman gini, apa perlu keinginanku yang masalah uang itu diturunkan dulu? Jangan. Kalau emang itu yang ada di otakmu ya, tiba-tiba punya ide, aku pengen punya sekian M, ya sudah, itu berarti memang aku mau bilang takdirmu gitu ya. Cuma kadang kalimat ini itu suka menjadi perbincangan atau perdebatan gitu kan. Jadi istilahnya kayak gitu, pokoknya kalau kita sudah kepikiran tentang sebuah angka, sesuatu, ya sudah, memang kamu akan mendapatkan hal itu. Jangan diturunin dulu yang masuk akal. Masuk akal nggak masuk akal itu kan
di level manusia tadi ya, manusia kan sukanya kayak gitu, nggak masuk akal, nggak masuk akal. Tapi kalau di level soul itu tidak ada yang tidak mungkin. Ingat, Babaji aja bisa bikin istana seperti itu. Babaji itu your future self ya. Jadi kita arahnya nanti akan seperti dia. Contoh balik lagi ke makan ya. Kita lihat deh Babaji itu makannya kayak apa. Atau contoh yang lain yang sekarang masih hidup ya, ada yang namanya mystic teacher ya, Sadhguru. Dia makannya kayak apa. Nah, Sadhguru itu juga sama ya. Dia bisa memanifestasikan apapun seperti itu kalau dia mau. Cuma dia nggak terlalu sama materi sih, udah enggak sih. Biasanya orang kalau udah levelnya tinggi ya, materi itu udah kayak iyalah, udah gampang. Dia mungkin levelnya ke hal yang lain, misalnya tiba-tiba menghilang atau elevate, bisa terbang atau bisa hal-hal yang lain lah yang lebih menguntungkan umat banyak kayak gitu. Nomor 5 ini adalah get good, atau bahasa Indonesianya menjadi baik, atau kalau bahasanya Tony Robbins dia biasanya bilang power hour, formulasi, ritual, macam-macam ya. Intinya sebuah aksi yang kita lakukan untuk becoming, menjadi seseorang yang kita mau tadi itu ya, yang kita tulis goalnya kita itu apa aja. Nah, aksi yang dilakukan ini yang terbaik itu bukan apa yang diajarkan oleh siapapun itu, termasuk aku, tapi aksi yang datang karena terinspirasi, atau bahasa Inggrisnya tuh inspire action. Itu yang akan mengantarkan kita ke hal yang kita inginkan. So hard. Oh my goodness. What did you do with your hair? Do anything. I just went around it this time, playing with these toys, and they were all around it. And then now, This is like sanggul, you know. In Indonesia we have this kind of hair. Yang terakhir itu adalah be in alignment, atau kalau Abraham Hicks istilahnya kan in the vortex, atau banyak juga orang yang bilangnya in the flow. Nah, intinya kita harus being fully present atau hadir seutuhnya saat ini, now. Nah, aku ada video seputar latihan pernapasan yang mengajarkan atau biar teman-teman tahu rasanya untuk hadir seutuhnya now itu kayak apa. Jadi intinya kita itu nggak mikirin masa depan atau goal-goal kita, cita-cita kita, itu nggak perlu lagi ya. Jadi yang dilakukan sehari-hari itu sebenarnya kan get good sama be in alignment ini ya, being present. Nah, being present ini ya itu tadi, nggak mikirin ke depan, nggak mikirin ke belakang. Mikirin ke depannya itu cuma sebelum tidur aja kalau aku ya, dengan cara bervisualisasi sebelum tidur. Nah, selebihnya sehari-harinya kita being present, hadir seutuhnya, menikmati hidup ini, apa yang ada terjadi saat ini, seketika saat ini, now. Jadi kalau aku lagi kedinginan ya aku nikmati rasa dinginnya. Terus banyak-banyak bersyukur. Terus kita juga bisa menerapkan yang namanya act as if. Act as if-nya itu ya sebagai seseorang yang kita inginkan tadi ya, sebagai seseorang di goal kita itu, apapun itu yang teman-teman inginkan. Anyway guys, dingin banget, aku mau pulang aja. Sebenarnya aku mau bikin video banyak, cuma kayaknya ini video terakhir aku berada di luar ya, karena nggak tahan ya, dingin banget. Jadi selanjutnya kita akan bertemu di dalam studio. Thank you, I love you, and bye for now.